Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan mesin kompresor LG inverter untuk kerusakan dari mesin kompresor ini, yaitu pada saat kita lakukan proses start awal ini kondisinya tidak bisa berfungsi dan akan terjadi kode error pada modul inverternya ini. Langsung saja saya akan lakukan pengetesan bagaimana kerusakan dari mesin kompresor ini. Oke, saya akan berikan sumber terlebih dahulu. Kita bisa lihat nanti bagaimana. Ya. Kita tunggu dulu dalam beberapa detik sampai relay berfungsi. Oke. Nah, untuk melakukan pengetesan modul inverter ini pada modul LG, di bagian modul pengendalinya ini ada switch. Apabila kita tekan sekali, maka nanti mesin kompresor akan bekerja. Oke. Saya tekan sekali. Nah, ini lampu indikatornya berkedip-kedip di bagian modul pengendalinya. Ya. Kita tunggu pada di sini terjadi error. 1 2 3 4 5 6 kali kedip. Oke, untuk modul inverternya ini di LED bagian LED 1 terdapat kode error sebanyak 6 kali kedip. Artinya mendeteksi arus tegangan tinggi pada area mesin kompresor. Oke, seperti ini ya kerusakannya. Untuk memastikan ini modul inverternya atau mesin kompresornya, bisa dilakukan pengetesan dengan cara melepas jalur yang menuju ke mesin kompresor. Oke, saya cabut dulu. Nah, ini saya cabut. Lalu saya lepas ya. Nah, ini jalur yang menuju kompresor. Saya tes tanpa menggunakan mesin kompresor. Apakah ada kode error? Oke, saya berikan sumber. Oke, tunggu dulu. Ya, sekarang saya tekan tombol switch sekali. Ya. Modul bekerja. Fan berfungsi. Dan di sini untuk modul inverternya di LED 1 tidak ada kode kedip. Artinya normal untuk modul inverternya. Namun apabila ini saya pasang, maka akan terjadi error. Oke, saya cabut dulu. Ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Di sini saya berikan soketnya, saya pasang. Perhatikan. Oke, saya akan tes lagi ya. Saya berikan sumber. Saya tekan tombol switch sekali. Nah, lihat lampu indikatornya. Oke, di sini lampu indikatornya
berkedip sebanyak 6 kali kedip. Fan berfungsi, mesin kompresor tidak berfungsi. Nah, ini mesin kompresornya tidak bekerja. Artinya positif ini. Kerusakan seperti ini yaitu kerusakan di mesin kompresornya. Oke. Bagaimana cara memperbaiki mesin kompresor yang mengalami kerusakan seperti ini? Oke, saya cabut dulu. Dan selanjutnya saya akan lakukan proses pembelahan pada mesin kompresor ini. Apakah mesin kompresor ini bisa kita lakukan perbaikan? Ya, saya akan lakukan penggerindaan terlebih dahulu. Untuk proses penggerindaan ini kita lakukan di bawah las-lasan pabrik, ya, di bawah las-lasan pabrik, agar kopnya ini bisa kita gunakan lagi. Ya. Oke teman-teman, saya akan lakukan penggerindaan. Untuk mesin kompresor inverter ini akan saya lakukan perbaikan. Baik, sebelum saya melakukan proses penggerindaan, yang pasti takaran olinya kita harus ketahui. Caranya kita tap dulu ya olinya, sayang ini kalau kita buang jadi masih kita gunakan nanti apabila sudah selesai. Baik, untuk takaran olinya kurang lebih sekitar 50 mili. Nah, tidak begitu banyak ya. Jadi cukup 50 mili takarannya. Oke. Selanjutnya saya akan lakukan penggerindaan terlebih dahulu. Oke, setelah digerinda, tinggal dilepas saja kopnya ini perlahan-lahan dan merata sekeliling. Oke, untuk kopnya sudah terbuka. Nah, seperti ini ya. Jadi di dalamnya ini masih ada kop bagian dalam, sehingga serpihannya itu tidak masuk. Nah, seperti ini. Untuk
isi dari mesin kompresornya seperti ini. Bagaimana dengan rotornya nih? Apakah perputarannya tersendat atau tidak? Saya putar perlahan. Wah, ternyata macet ya teman-teman. Nah, ini jadi permasalahannya. Jadi mesin kompresor ini kerusakannya yaitu macet. Nah, ini sangat keras. Seharusnya ini bisa dengan mudah apabila kita gerakan. Tapi ternyata kerusakannya macet saja ya. Jadi untuk kerusakan seperti ini sangat sering terjadi pada jenis kompresor inverter dan proses perbaikannya pun cukup mudah. Nanti kita akan lakukan perbaikan bagaimana caranya supaya perputaran rotornya ini menjadi tidak keras ya. Oke, untuk melakukan proses perbaikan bagaimana caranya supaya rotor ini bisa bergerak dengan mudah, bisa kita putar paksa terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita berikan pelumas ya, sedikit. Oke, kita gunakan pelumas yang ada di sini. Oke, kita tuangkan saja di area yang kita curigai. Apakah di pistonnya atau di crankshaft? Oke, selanjutnya saya putar paksa saja. Nah, sepertinya ada pergerakan. Nah, oke, kita balik lagi. Nah, ya. Tambahkan lagi pelumasnya ini. Nah, sudah mulai lancar ya teman-teman. Oke, sudah mulai lancar. Nah, seperti ini. Tuangkan lagi pelumasnya biar lancar. Oke, setelah lancar begini, saatnya kita akan lakukan pengetesan ya. Oke, saya akan lakukan pengetesan kembali menggunakan modul inverter.
Oke, kita tes ya. Namun untuk melakukan pengetesan ini akan terjadi pelumasan pada mesin kompresor ini sehingga bisa menyiprat kemana-mana. Langkah baiknya kita tutup dulu. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya saya akan tes ya. Saya berikan sumber terlebih dahulu. Biarkan relay bekerja terlebih dahulu. Tunggu dalam beberapa detik. Oke, saatnya saya tekan tombol switch sekali. Dan kita bisa lihat apakah mesin kompresor aktif. Oke teman-teman, di sini mesin kompresor aktif, mantap ya. Nah, seperti ini. Pastikan untuk proses pelumasan olinya berjalan dengan baik. Nah, ini seperti ini. Jadi seperti ini cara kerja mesin kompresor inverter. Olinya itu dipompa naik, membasahi bagian-bagian vital seperti stang piston dan asnya ini semua dilumasi oleh oli untuk menghindari kemacetan pada mesin kompresor. Dan di sini tidak ada tanda-tanda error. Untuk lampu LED di bagian inverternya tidak ada tanda error. Artinya sudah selesai. Oke. Selanjutnya saya matikan dulu. Jadi tinggal dilakukan penutupan kembali. Oke, saya akan lakukan penutupan. Nah, seperti ini. Oke, saatnya saya tes kembali. Saya akan gunakan tang ampere untuk mengetahui berapa arusnya. Oke, saya berikan sumber terlebih dahulu. Lalu saya tekan tombol switch sekali. Ya, lihat. Mesin kompresor bekerja. Nah, ini. Arusnya di 0,13 dan ini masih kecepatan sedang. Dan kemudian akan perlahan naik kecepatan penuh. Arusnya di 0,35. Kita cek untuk daya presnya.
Oke, saya rasa sudah cukup ya. Saya cabut dulu. Dan nanti kita tinggal lakukan pengelasan saja di bagian kopnya ini. Baik, teman-teman, di sini sebelum dilakukan proses pengelasan pada mesin kompresor, untuk kandungan oli pada mesin kompresor kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, ini takaran olinya kurang lebih sekitar 50 cc. Lalu untuk label bisa saya lepas saja supaya nanti bisa ditempel kembali. Nah, ya. Dan selanjutnya tinggal dilakukan pengelasan sekeliling. Oke, di sini saya siapkan dulu. Jadi sebelum dilakukan proses pengelasan keliling, kita kunci dulu ya sebagian ini supaya tidak bergerak nanti. Oke, selanjutnya saya akan lakukan proses pengelasan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan kawat las RD 460 dengan ukuran kawat 2 mili kali 300 mili. Lihat, untuk hasil las-lasan yang bagus itu keraknya akan menjauh. Nah, seperti ini. Ya, jadi untuk proses pengelasan seperti ini hasilnya, maka tidak akan terjadi kebocoran. Oke, saya lanjut dulu.
Oke, seperti itu untuk proses pengelasannya, dan saya akan lakukan proses pengelasan keliling dulu ya hingga selesai. Oke, kita tunggu dulu. Setelah agak dingin baru kita ketok-ketok, dan las-lasan yang bagus itu akan menutup serta ditandai keraknya itu akan terlepas dengan mudah. Nah, ini sebagai contoh, ini keraknya akan terlepas dengan mudah ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk proses pengelasannya benar-benar tertutup. Nah ya. Jadi tidak diragukan lagi, tidak akan mungkin bocor. Oke, saya lanjut lagi proses pengelasannya ini.
Oke, selanjutnya saya akan rapikan las-lasannya ini supaya lebih rapi ya. Tinggal dirapikan saja. Oke, saya rasa sudah cukup untuk merapikannya. Tinggal dilakukan tes press. Pastikan tidak ada yang bocor. Lalu kita lanjut proses pengisian oli lagi ya. Jadi sudah nanti dilakukan tes press. Kita akan masukkan lagi olinya. Dan kita tes kembali ya bagaimana hasilnya. Oke, saya lakukan tes press terlebih dahulu. Baik teman-teman, di sini saya berikan tekanan sebesar 300 PSI. Saya lakukan press pada mesin kompresor. Lalu saya rendam pada air dalam bak. Pastikan tidak ada kebocoran ya di bagian las-lasan yang telah kita tutup tadi. Nah ini. Di sini kondisinya aman ya, tidak ada bocor sudah. Apabila ada gelembung akan nampak di sini. Jadi sudah pasti ini sudah tidak ada lagi kebocoran. Tinggal kita lakukan pengisian oli kembali dan mesin kompresor nanti siap digunakan. Oke, saya akan lakukan pengisian oli. Baik teman-teman, setelah saya lakukan tes press dan sudah tidak ada lagi kebocoran, selanjutnya saya akan lakukan proses pengisian oli. Untuk melakukan proses pengisian oli, di sini ada pipa hisap, lalu ini hisap juga, kemudian ini tekan. Ingat, jangan sampai terbalik. Untuk proses pengisian oli, baiknya kita lakukan di pipa hisap sebelah sini. Kalau kita lakukan pengisian dari sini, otomatis oli akan terhisap, lalu keluar lagi menuju pipa tekan. Oke, saya potong dulu di sini. Oke, jadi untuk proses pengisian oli jangan sampai terbalik ya. Jadi pengisiannya dari sini, karena kita bisa lihat di sini untuk bentuk kompresornya lebih cenderung besar, tinggi di sini. Jadi kita jangan mengisi di bagian yang tinggi ini karena akan langsung terhisap menuju ke pipa tekan. Jadi harus menjauh. Oke, saya ambil di sini. Nah, ini. Nanti otomatis akan terhisap ini olinya. Oke, saatnya saya akan lakukan proses pengisian oli. Saya berikan sumber terlebih dahulu. Oke, biarkan dulu relay bekerja. Setelah itu saya tekan tombol switch sekali. Nah, ini kita jaga ya. Nanti tiba-tiba kita lihat.
Oke, mesin kompresor aktif ya. Ngisap ini. Oh iya, ini tidak akan menghisap kalau ini tidak ditutup ya. Oke, saya tutup. Nah, akan terhisap ya. Jadi di sini harus ditutup. Nah. Oke, ya sudah bekerja mesin kompresornya. Arusnya di 0,33. Ini tekanan. Nah. Oke, kita rayan dulu. Dan mesin kompresor sudah bekerja. Nah, seperti ini. Proses pengisian olinya juga seperti itu. Jangan lakukan pengisian oli di bagian sini yang lebih tinggi atau lebih besar, karena akan langsung terhisap masuk dan keluar lagi ya. Oke, dirasa cukup, tinggal kita rapikan lalu tempelannya dikembalikan lagi. Ini bisa dideko dulu supaya terlihat cantik nanti. Nah, seperti ini caranya teman-teman ya. Mesin kompresor siap digunakan. Baik teman-teman, di sini setelah saya rapikan ya, sudah saya cat kembali, lalu tabelnya sudah saya tempel kembali, dan hasilnya seperti ini, nampak terlihat seperti baru ya. Dan mesin kompresor ini sudah siap digunakan kembali. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.